Saya Merisa dari SGD B6 dan sekarang saya akan mempraktekkan mengenai pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan genitalia eksternal wanita, pemeriksaan spekulum, dan pemeriksaan bimanual. Lalu sebelum memulai pemeriksaan, saya akan melakukan anamnesis dan akan meminta informed consent dari pasien. Setelah minta informed consent dari pasien, selanjutnya saya akan minta pasien untuk bersiap-siap dengan berkemih terlebih dahulu lalu melepaskan pakaian dalamnya. Lalu setelah itu saya akan minta pasien untuk berbaring dengan posisi supinasi. Selanjutnya saya juga akan bersiap-siap dengan mengkondisikan ruangan agar privasinya cukup. Lalu saya akan mencuci tangan prosedural dan di sini saya juga sudah mengenakan APD. Lalu selanjutnya saya akan memulai dengan pemeriksaan genitalia eksterna. Sebelumnya saya di sini akan membersihkan bagian dari vulva pasien dengan kapas yang sudah diberikan larutan antiseptik. Lalu setelah itu, di sini saya akan melakukan inspeksi yang pertama yaitu dari mons pubis pasien. Di sini saya akan memeriksa dan mencatat bentuk mons pubisnya, lalu jumlah relatif dan distribusi dari bulu pubis. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa labia mayora pasien. Di sini saya akan mencatat bentuk dan besarnya, lalu saya mencatat apakah di sini ditemukan pembekakan, tanda-tanda inflamasi atau varises. Lalu selanjutnya saya juga akan memeriksa kelenjar Bartholin. Di sini saya akan meletakkan jari telunjuk dan ibu jari. Lalu seperti saya akan menekan di area di kelenjar Bartholinnya. Di sini akan saya urut. Lalu jika misalnya keluar discharge, diambil untuk dikultur. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan vaginal outlet di sini untuk mengetahui apakah adanya prolaps uteri atau sistokel. Di sini saya akan menyisikan kedua labia mayoranya. Lalu di sini saya akan meminta pasien untuk mengejan. Misal jika selama mengejan, di sini saya akan memeriksa benjolan dinding dari vagina. Dan di sini juga saya akan memeriksa tonus ototnya dengan menekankan jari tengah saya di dinding posterior dari vagina. Untuk pemeriksaan ini perlu diperhatikan juga untuk menggunakan lampu sorot yang disorot ke bagian genitalia pasien. Di sini gunanya untuk memperjelas visualisasi dari pemeriksa. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan spekulum. Saat ini untuk gunting ini saya analogikan sebagai spekulum dan ceritanya spekulumnya sudah saya lubrikasi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya akan masukkan spekulum. Sebelum masukkan spekulum, spekulumnya dekatkan dulu di area ujung pangkal paha pasien di sini agar pasiennya tidak kaget saat spekulumnya masuk. Lalu selanjutnya saya akan masukkan spekulumnya dengan arah yang miring. Lalu setelah masuk akan saya balikan spekulumnya 90 derajat di sini sampai tangkainya ke arah bawah. Lalu setelah terbalik 90 derajat di sini akan saya buka spekulumnya. Setelah dibuka, lalu spekulumnya akan dikunci agar dia diam di tempat. Di sini seharusnya sudah jelas dari lapang pandangnya. Lalu di sini saya akan melihat bagaimana dinding dari vaginanya, apakah ada benjolan, inflamasi, atau penumpukan cairan. Di sini saya juga akan melihat bagaimana warna dari porsio vagina dan besaran bukaan dari OUE. Lalu misalnya jika ada penumpukan cairan di fornix posterior dari vagina, di sini akan saya bersihkan dengan menggunakan kapas yang sudah didisinfeksi. Di sini harusnya menggunakan klem yang panjang. Dimasukkan lalu dibersihkan cairannya yang menumpuk. Lalu selanjutnya saya juga akan menggunakan sonde. Di sini sondenya itu akan saya gunakan untuk memeriksa panjang dari uterus. Di sini diusahakan untuk satu tangannya berada di bagian fundus dari uteri untuk memeriksa apakah sondenya sudah masuk. Jadi dimasukkan perlahan-lahan sondenya. Lalu setelah dirasa sudah sampai fundus uteri, sambil dimasukkan seharusnya posisinya seperti ini.
Lalu dia dikeluarkan, lalu di sini akan dilihat batas dari lendirnya ada di berapa sentimeter. Untuk lendir di serviksnya itu akan menandakan panjang dari uterusnya. Lalu selanjutnya spekulumnya akan saya keluarkan. Akan saya buka dulu kuncinya, lalu ditutup, dikeluarkan, dan dibalik seperti sebelumnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bimanual vagina. Di sini saya dalam posisi yang berdiri, pasien tetap pada posisi supinasi dan posisi litotomi. Lalu untuk tangan saya sudah saya lubrikasi terlebih dahulu. Lalu di sini yang pertama saya akan membuka labium dari vaginal pasien dengan ibu jari dan jari telunjuk saya. Lalu di sini saya akan masukkan 2 jari saya secara perlahan ke dalam vaginal pasien. Lalu setelah itu saya akan meletakkan tangan kiri saya di atas simfisis pubis dan di bawah umbilikus dari pasien. Lalu di sini saya akan memeriksa dinding vagina. Lalu di sini dengan secara bimanual, di sini saya akan menentukan besar uterus, konsistensi dan arahnya. Di sini juga saya akan memeriksa konsistensi dari serviks, keadaan parametrium, dan kedua jaringan anexa. Di sini normalnya dari ligamen uterosakral ini harusnya teraba di area posterior dari vagina, namun untuk ovarium dan tubal fallopi itu normalnya tidak teraba. Lalu tangan kiri akan menahan uterus pada bagian suprasimfisis. Lalu di sini saya akan mengeluarkan jari saya secara perlahan-lahan. Di sini juga saya akan melihat dari sekret yang ada di jari saya. Setelah melakukan pemeriksaan ginekologi, selanjutnya saya akan mempersilahkan pasien untuk kembali memakai pakaiannya dan mempersilahkan pasien untuk duduk, sementara saya akan membuka APD dan akan melakukan cuci tangan prosedural. Lalu selanjutnya saya akan melaporkan hasil yang saya temukan dari pemeriksaan ginekologi dan memberikan KIE kepada pasien. Sekian video BCS untuk kali ini dan terima kasih.